Oke, selamat sore. Hujan-hujan ya. Ini hari apa ini, Val? Ini Sabtu. Hari Sabtu ya. Oke, weekend ya. Selamat weekend buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Ada beberapa project yang kita baru mau sempat update dan sharing ke teman-teman. Semoga melalui video-video yang saya tampilkan seperti biasa, teman-teman ini bisa mendapatkan inspirasi, edukasi, tontonan, hiburan, intinya yang bermanfaat ya. Nah, ini sejak Norma keluar ini berarti kamu udah video ke berapa ini, Val? Yang kita duet solo sekali. Ya, baru Terus kedua ini. Kedua ini. Ya, jadi teman-teman mohon maaf kalau dulu dengan Norma kan langsung tek mau ambil tema ini udah langsung bisa jalan segala macam. Nah, Noval ini karena berhubung masih baru, jadi memang kadang kita untuk tema ataupun project yang mau dibahas atau yang mau diupdate kita juga masih agak kagok-kagok sedikit lah. Nah, teman-teman, ini sebetulnya kolam pribadi saya yang di depan kamar dan menjadi salah satu tempat bekerja saya juga. Jadi terkadang saya untuk pekerjaan project maupun cari inspirasi atau gambar nih. Contoh teman-teman, ini ibaratnya saya lagi ada sebuah project baru yang kita sudah deal. Nah, seperti biasa setelah deal ada tanda jadi masuk, kita baru mulai buatin gambar atau sketsnya. Nah, terkadang saya cuma pengen teman-teman sekedar tahu bahwa yang salah satu tingkat kesulitan di sebuah project itu adalah mencari tema, mencari ide, mencari konsep yang baru. Karena memang Blaze Group sendiri ini tidak pernah mau dengan model yang sama, dengan tema yang sama, itu selalu diulang-ulang terus gitu. Kami selalu berusaha di setiap project kolam maupun landscape maupun taman, mega tank dan segala macam. Intinya kita akan berusaha memberikan sebuah tema konsep yang punya nilai tersendiri lah seperti itu. Nah, dari gambar ini masih jauh teman-teman, ini masih sketch. Setelah sketch nanti kita masih matengin. Setelah itu kita tentuin material-material komponennya ini apa aja nih. Setelah itu kita cek harganya, kita susun RAB. Setelah RAB dan lain-lain segala macam ketemu, kita bikin 3D-nya, kita bikin finalnya, kita confirm customer. Jadi makanya mohon maaf ada beberapa dan mungkin cukup banyak mulai dari awal tahun aja yang minta gambar desain atau cuman mau beli gambar desain. Memang mohon maaf kita tidak bisa melayani. Jadi memang ini hanya untuk project-project yang khusus Blaze Group kerjakan. Karena otak saya untuk mikir project group yang sekarang berjalan aja, ini aja kadang harus bener-bener cari inspirasi, harus di depan kolam koi yang relax begini sambil nonton kolam. Iya, biar ya suasananya biar tidak jenuh lah, Val. Kalau di dalam kantor, di dalam ruangan atau di showroom, kadang malah inspirasi atau idenya itu nggak bisa keluar. Nah, ini kebetulan kita mau bahas teman-teman. Jadi pekerjaan yang kita sedang kerjakan ini ada di kota Lombok. Nah, Lombok Raya. Dan kebetulan ini memang bukan kolam koi, tapi teman-teman nanti akan melihat sebuah desain, sebuah konsep, sebuah nuansa yang sangat keren sekali. Kebetulan ini desain 3D-nya juga udah jadi ya. Nanti Noval, Debri, confirm ke Norma juga untuk desain-desainnya ditampilin ya. Jangan lupa dikasih watermark segala macam. Nah, teman-teman, intinya adalah kolam renang ini cukup besar dengan kapasitas kurang lebih ini sekitar 100 tonase. Ya, tapi kalau untuk ukuran kolam renang sebetulnya tidak terlalu besar, teman-teman. Karena kolam renang itu kan buat Noval, mungkin teman-teman juga banyak yang lebih gede kan, apalagi kalau yang di tempat-tempat fasilitas umum itu tonasenya bisa beratus-ratus. Nah, sebetulnya beliau ini juga suka koi, tapi kolam koinya yang lama sudah ada, ya cuman dengan intinya sederhana, kotak dan segala macam, ikannya pun juga sebetulnya cukup oke. Tapi memang intinya kali ini kepengennya nuansa yang berbeda. Nah, area yang kita bangun ini cukup luas. Kemarin saya lupa ya, luas tepatnya berapa. Tadinya ini sebuah bangunan gudang yang sangat besar untuk simpan stok barang, tapi karena sudah nggak efektif dan beliau rencana mau pindah untuk gudangnya, dihancurin, dirobohin semua, dibikin nanti untuk kolam renang yang kita bangun. Dan ini sebuah komitmen yang menurut saya beliau ini nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Ya, nah, iya, jadi panjangnya kalau nggak salah, misalnya lihat catatan aja ya, 12 meter panjang kolamnya, lebarnya ini berapa, saya kurang hafal ya, tapi kedalamannya kurang lebih juga 1,5 meter. Pokoknya kibiksasinya itu sipilnya ketemunya sekitar kurang lebih 100 meter kubik atau 100 ton. Nah, teman-teman, catatan penting adalah
Apa sih yang membedakan tingkat kesulitan di pembuatan kolam renang dan pembuatan kolam koi? Kalau saya boleh jujur ngomong, sangat jauh lebih sulit kolam koi. Nah, kenapa? Kamu tahu nggak, Pak, soalnya? Karena harus buat ide yang berbeda-beda, konsep yang berbeda gitu ya. Oke, idenya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih, yang membedakan kolam koi dengan kolam renang. Debri apa nih? Filtrasinya. Nah, filtrasinya teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat sebuah kolam koi seperti ini, itu PR-nya itu bukan hanya airnya bening, tapi untuk habitat ekosistem, terutama saat ikan koi dikasih makan seperti ini, itu tidak boleh sampai kualitas airnya menurun atau amoniak nitratnya itu tidak terfiltrasi secara sempurna. Karena ini sekali lagi makhluk hidup. Kalau kolam renang, kita kencengin filternya intinya untuk ngejar beningnya. Bahkan di kolam renang ini kita bisa main kaporit juga. Nah, kalau di koi kita mau bening terus main kaporit, ya lewat sekolam-kolamnya, seikan-ikannya bablas semua. Nah, memang kalau yang sudah terbiasa, saya yakin mungkin teman-teman kontraktor lain pun yang sudah terbiasa membuat kolam koi, saya yakin begitu dikasih pekerjaan kolam renang itu akan sangat mudah sekali. Tapi sebaliknya, kontraktor yang sudah biasa bikin kolam renang, suruh bikin kolam koi, selamat berpusing ria. Ya, itulah yang makanya saya bilang bahwa salah satu tingkat kesulitan di dunia air itu adalah pembuatan kolam koi, karena koi ini salah satu ikan air tawar yang jumlah amonia yang dihasilkan dari kotoran yang dia setelah makan ini yang tertinggi, dan dia sifatnya setelah makan itu delaynya cuma hitungan menit, dia sudah langsung bisa buang kotoran. Nah, oke, balik lagi teman-teman. Nah, beliau ini sebetulnya saya lihat orangnya, customer di Lombok ini seleranya sangat tinggi sekali. Nah, itulah kelebihan salah satunya kalau bikin project dengan Blast. Semua desain, estetika, dan lain-lain itu kita kasihkan free. Dan sekedar catatan teman-teman, nanti mungkin kalau yang kenal dengan beliau bisa di cross check. Beliau sempat disarankan oleh temannya di Lombok untuk bikin gambar dulu dengan arsitek yang lain. Jadi desainnya suruh buat arsitek yang berbeda dulu, setelah jadi baru nanti sipilnya atau eksekusinya sipilnya nanti dengan Blast. Dan mau tahu nggak berapa itu kemarin biayanya di berapa ya? 100. Wah, 100 juta desain doang. Dengan Blast Koi free. Oh, kan? Dan teman-teman bisa lihat kualitas gambar kita, desain kita, dan tema estetik segala macam. Kita juga bukan yang asal-asalan teman-teman. Kalau cuman buat sekedar kolam renang lurus, area sekitarnya bodoh amat, itu gampang sekali. Tapi di sini ada ruang keluarga, ada rumah kaca, ada tempat untuk quality time, ada tempat untuk nari. Kebetulan istri beliau itu suka sekali menari, baik itu tari modern maupun tradisional bersama dengan teman-teman dan kerabatnya. Kemudian ada ruang untuk staff, ada untuk kamar mandi outdoor, ada kolam renang kecil yang untuk anak-anak, kemudian ada minibar yang menghadap ke kolam, taman, landscape, itu semuanya kita pikirkan. Nah, itulah yang teman-teman, makanya yang saya selalu bilang bahwa terkadang ada beberapa orang yang kurang bisa menghargai sebuah ide atau karya seni. Dalam artian ini maupun Blast Group ini kalau setiap bikin kolam ataupun kolam renang atau kolam koi, kita juga pengen berusaha menampilkan ide-ide, desain-desain, konsep-konsep yang terbaik seperti itu. Nah, saat ini proses untuk di Lombok ini sudah sampai, tadi Aan setiap sore pagi itu kita pasti video call, dan saya baru 1 kali ke sana. Kemungkinan nanti sekitar kurang lebih 1 mingguan lebih lagi baru saya ke sana. Tapi kalau Aan dan tim 1, 2, 3, 4 berlima dengan Aan itu sudah stay hampir 1 bulan nih di sana. Iya, 1 bulan. Ya, nah ini saat ini proses ini sudah sampai konstruksi final, jadi pemasangan mosaik. Dan area-area sekitar ini progresnya juga sudah mulai kelihatan. Mungkin 1 mingguan atau sampai maksimal 10 hari sudah bisa masuk proses finishing semua area. Ya, nanti kita akan update juga videonya. Nah, teman-teman, intinya adalah kalau kolam renang itu kita tidak perlu sistem filtrasi yang seribet koi, apalagi perhitungan untuk biologisnya, untuk ekosistemnya, untuk habitatnya, untuk flow-nya. Kolam ini bisa sejam ini putar berapa kali menetralisir amoniak nitrit dan lain-lain. Lihat, habis dikasih makan ada nggak kotoran atau kelihatan nggak di kamera nih? Ya, Kelihatan. teman-teman bisa lihat bahwa setiap kolam koi yang benar harusnya saat dikasih makan itu parameter air ini nggak boleh berubah. Jadi contohnya kalau teman-teman punya kolam koi waktu puasa bening, tapi setelah dikasih makan ada masalah, bahkan ikannya juga nggak fit setelah habis makan,
karena kadar amoniak naik dan lain-lain, itu artinya ada yang salah. Makanya banyak sekali yang sampai kapok buat kolam dan ikan koi, karena sebetulnya bukan salah kolamnya atau bukan salah koinya, sekali lagi teman-teman, tapi memang pembuatan sistem kolamnya, terutama yang seperti Debri bilang tadi, filtrasinya itu tidak bekerja dengan sempurna. Nah teman-teman, itulah teman-teman update pekerjaan awal di Kota Lombok Raya, sebuah kolam renang tema minimalis modern digabungkan dengan nanti landscape natural, digabungkan juga nanti ada beberapa batang kayu, pohon bonsai yang cukup besar, dan tanamannya pun bukan tanaman yang murah-murah, tapi intinya saya cuma mau sharing buat teman-teman bahwa siapa tahu melalui video update progres kita di Lombok ini, teman-teman bisa dapat inspirasi, bisa dapat ide. Kalau mungkin suka desainnya, suka temanya juga mau dicontoh, juga saya welcome sekali. Tapi memang mohon maaf kalau minta desain khusus untuk sebuah kolam ataupun daerah ataupun apapun itu yang di luar Project Blaze Group, kita memang saat ini intinya tidak melayani seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan, Noval? Baru kali ini juga kamu ngevlog kolam renang ya. Nah semoga nanti saat sudah running beres semua, nanti syukur-syukur kalau memang kita sudah ada jadwalnya, nanti Noval juga ada rencana atau Debri saya ajak ke Lombok, supaya juga wawasan teman-teman dan tim Blaze ini juga terbuka. Kenapa sih setiap project ini selalu kita dokumentasikan? Yang pertama untuk portofolio, kedua untuk dokumentasi, dan yang ketiga seperti moto yang selalu saya tanamkan ke semua tim Blaze, bahwa kita ini baru mulai. Padahal kita di dunia ini sudah masuk tahun ke-14. Tapi bagi saya ini masih belum apa-apa. Kita masih harus terus banyak belajar dan berbenah. Harapan saya setiap proyek yang kita vlogkan dan kita dokumentasikan itu bisa untuk belajar keseluruhan tim Blaze. Jadi kan tim Blaze artinya ada 4 teman-teman. Kebetulan ini 4-4-nya full semua. Yang 2 full kerja dari proyek di Jakarta. Yang 1 Mas Aan ada di Lombok. Yang 1 Mas Anam ada di Pontianak. Nah nanti setelah ini kita update yang Pontianak juga. Kalau Pontianak ini kolam koi ini. Dan puji Tuhan juga kita bersyukur sekali. Ini masuk bulan Maret ya Deb ya? Iya, Maret ini. Bulan Maret kita sudah kelarin 6 proyek. Jadi kalau di rata-rata 1 bulan berarti kita bisa kelarin 2 proyek. Di Jogja, Solo, Semarang, Jakarta Timur 2, sama 1 lagi kemarin Rumah Mayin, Jakarta Barat 6, ya, udah selesai. Yang progres berjalan Pontianak, kemudian Lombok, dan ada Jakarta 2 lagi. Jadi masih ada 4 progres berjalan. Yang waiting list masih ada 5. Jadi kalau melihat progresnya dari tahun 2023 kemarin pun, tahun ini 2024 juga progresnya cukup signifikan naik. Dan ini saya juga bersyukur terutama kepada Tuhan dan semua tim Blaze, dan juga berkat dukungan dari teman-teman dan netizen semuanya. Nah mungkin untuk vlog kali ini cukup ya, update mengenai kolam renang. Nanti semoga waktu tahapan berikutnya saya bisa di sana dan kita bisa ngevlognya live langsung. Kalau ini kan kita hanya berdasarkan dokumentasi yang dikirim oleh Aan, kita rangkum, kemudian kita jelaskan melalui penjelasan saya seperti ini. Yang nextnya semoga kita nanti saat itu ada di lapangan. Ya, yang pasti terus teman-teman ikuti selalu video-video dari Blaze Channel. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.